Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Bapak-bapak yang saya hormati, para ustaz, para haji yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, rahmah serta hidayah dan taufik sehingga kita masih bisa berjumpa kembali, bisa menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menunjukkan Allah adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian salawat salam serta keberkahan marilah kita doakan semoga terlimpah curah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta seluruh penduduknya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah Sakal Hikmah yang saya muliakan, marilah kita kembali mempelajari ilmu aqidah, kita pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang 1 tahun yang lalu kita sudah membaca syair Allah wujud qidam baqa, sepertinya sudah dibahas tentang sifat wujud Pak ya? Sudah belum? Sudah, berarti sekarang sifat qidam ya. Baik, silakan dibuka yang punya HP, insyaallah kapan-kapan kita bikin tulisan ketikan aja ya, biar enak nanti. Kita baca pelan-pelan saja yang ada tulisan Allah wujud qidam baqa. Ya. Sudah ketemu belum? Ya. Dikasih bintang biar gampang ditandain ya. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna kafi qasadnal kafi wajadnal kafi bikulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhum binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bisa Pak ya? Oke, baik. Sekarang kita membaca syairnya yang bahasa Indonesia ya. Satu ini aja dulu, dua bacaan syair. Jadi ketahuilah Allah sampai kekal tiada kesudahannya. Sampai di situ aja Pak ya. Pelan-pelan aja. Bok jatuh. 1, 2, 3. Ketahuilah Allah sifatnya
wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada dahulu tanpa permulaannya, kekal tiada kesudahannya. Lanjut. Berbeda dari semua makhluknya, berdiri sendiri dengan zatnya. Coba ulang lagi Pak ya, yang sifat wajib Allah, sifat Allah yang wajib jumlahnya, itu Pak ya. Coba kita ulangi lagi, coba yang sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada dahulu tanpa. Coba ya, 1, 2, 3. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada dahulu tanpa permulaannya, kekal tiada kesudahannya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi liqumil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita terangkan dulu. Apa udah paham Pak? Udah ngerti? Masa belum? Anda pernah diterangkan Pak ya? Mungkin agak lupa kali Pak ya. Maklum faktor ya. Faktor U apa? Usia. Baik. Ketahuilah Allah sifatnya itu ada 3. Maksudnya untuk memahami, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memperkenalkan kepada kita semua Allah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama ahli tauhid disponsori oleh Imam Asy'ari ya, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sifat-sifatnya sangat banyak sekali dan sempurna, tetapi dikelompokkan menjadi sifat-sifat yang tertentu ya, agar kita mengenal Allah, agar tidak keliru kita memahami Allah. Ketahuilah Allah itu sifatnya ada 3 yang perlu kita pelajari. Ada sifat wajib bagi Allah. Kenapa disebut wajib? Wajib di sini maknanya bukan seperti fardu, bukan. Wajib di sini artinya akal kita bisa menerima tentang keadaan sifat itu. Ya, jadi akal ini bisa menerima keberadaannya dan akal akan menolak ketiadaannya. Jadi Allah pasti punya sifat itu. Jadi akal kita akan bisa menerima. Karena jalannya iman, masuknya iman itu dari akal dulu, Pak. Kenapa? Karena kita bangsa manusia. Dari akal akan turun ke hati. Setelah bisa dicerna akal, maka hati akan merasakan kebenaran itu. Jadi setelah difikirkan dengan akal kita, kemudian ada dalilnya, baik dalil naqli dari Al-Quran, dari hadis, atau dalil aqli, yaitu akal itu sendiri yang menilai tentang benar atau tidaknya. Nah, itu sifat wajib. Kalau sifat mustahil kebalikannya, artinya Allah itu mempunyai sifat mustahil, artinya tidak ada pada Allah sifat tersebut, lawan dari sifat wajib. Jadi akal tidak akan bisa menerima kalau Allah punya sifat itu, ya. Itu. Allah
punya sifat yang ketiga namanya sifat jaiz. Sifat apa? Jaiz. Nah, jaiz ini artinya akal bisa menerima, bisa iya, bisa tidak. Nanti kalau sudah saatnya sampai ke sifat jaiz kita terapkan. Kemudian sifat Allah yang wajib itu ada berapa? Maka di sini disampaikan sifat Allah yang wajib jumlahnya. Sifat Allah yang wajib berarti bukan sifat mustahil dan bukan sifat jaiz. Itu ada 20. Ya. Ada dalilnya. Berarti kita memahami Allah, kita mempelajari tentang sifat Allah dengan terperinci. Bukan hanya pokoknya saya percaya Allah itu Maha Esa, sifat-sifat Allah semua sempurna, ya, nggak ada yang hina, nggak ada yang salah pada Allah. Itu secara umum general. Sekarang kita belajar secara terperinci, ya. Maka yang pertama yakni ada. Ada artinya apa ya? Wujud. Wujud artinya ada. Artinya eksistensi Allah itu ada. Keberadaan Allah itu ada. Yang penting itu dulu, Allah itu ada, ya. Maka ketika kita meyakini Allah ada, diterima oleh akal kita bahwa tidak mungkin kita menyembah Tuhan yang Tuhan itu nggak ada. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kita bisa melihat nyawa kita sendiri nggak Pak di badan? Bisa melihat nyawa orang nggak? Tapi ada nggak? Ada, tapi nggak bisa dilihat. Paham ya Pak ya? Itu ada. Kemudian sifat wajib Allah yang kedua, kan Allah wujud qidam. Sekarang belajar tentang qidam. Qidam itu artinya dahulu atau terdahulu, ya, itu qidam. Sifat qidam artinya terdahulu atau dahulu. Nah, zat yang mempunyai sifat qidam namanya qadim, gitu ya. Jadi sifatnya namanya qidam. Zat Allah yang punya sifat qidam namanya qadim. Jadi bedanya qadim itu zat yang punya sifat qidam. Sifatnya namanya qidam. Gitu ya. Apa itu qidam? Qidam artinya dahulu. Apa maksud dari qidam? Apa maksud dari dahulu? Maknanya secara singkat adalah tanpa permulaannya. Maksudnya apa tanpa permulaannya? Allah tidak mengalami permulaan wujud. Saya ulangi, makna qidam adalah Allah tidak mengalami atau tidak mempunyai permulaan wujud. Paham Pak? Oke. Untuk bisa memahami ini tinggal kita balik. Kita adalah makhluk. Kalau Allah punya sifat qidam, kita punya sifat kebalikannya, yaitu hudus, pernah mengalami ketiadaan. Betul? Sebelum kita menikah belum punya anak, berarti masih adam, masih belum ada. Begitu menikah, proses Allah beri rezeki, punya anak, berarti anak ini pernah tidak ada. Kamu dulu belum ada, kan begitu ya. Nah, sekarang sudah ada, ada lagi jadi 5. Paham Pak? Jadi mengalami ketiadaan dulu kalau makhluk. Kita mengalami tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala harus berbeda dengan makhluknya. Kalau qidam maknanya dahulu, zat yang qidam namanya qadim, maka kita punya sifat hudus yaitu baru. Ini sekaligus menerangkan tentang sifat mustahil. Jadi lawan dari sifat qidam atau terdahulu, artinya apa dahulu tadi? Tidak mengalami permulaan wujud. Jadi wujudnya itu nggak mengalami nol dulu, nggak ada mengalami itu. Ya, nggak bisa. Kalau tidak bisa diterima dengan akal karena butuh proses, tinggal dibalik. Allah berbeda dari makhluknya. Oh, berarti kalau kita mengalami tidak ada dulu baru ada, dan tentunya nanti tidak ada lagi Pak ya kita ya. Tapi Allah tidak mengalami tidak ada dan terus ada. Sampai di situ akal akan bisa menerima. Paham? Ya, itu maknanya qidam. Jadi maknahu ada muftitahil wujud, tidak ada permulaan wujud. Kemudian apa yang dimaksud tidak mengalami permulaan wujud? Maksudnya tidak mengalami permulaan
pada wujud zat Allah. Adanya zat Allah itu qidam. Zatnya, ini kita punya zat ya, tangan ada zatnya, kepala, semuanya, badan kita ada zatnya. Allah punya zat, tapi zat Allah berbeda. Kenapa? Karena zat Allah harus berbeda dengan makhluknya. Dan keberadaan Allah ini sempurna apa enggak kayak kita? Kita ada memang, tapi keadaan kita tidak sempurna. Kenapa? Kita tidak mandiri, kita tidak bisa terwujud sendiri, tapi harus diwujudkan oleh yang mewujudkan. Jadi keberadaan kita nggak sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami permulaan wujud zatnya, yang kedua Allah tidak mengalami permulaan wujud sifatnya. Jadi manusia punya sifat nggak Pak? Punya sifat nggak? Maksudnya sifat zat. Ini zat kita ya. Nah, maka sifat itu menempel pada zat. Contoh, warna kulit. Coklat itu tidak akan nampak kalau tidak nempel pada zat. Betul nggak? Paham nggak kira-kira Bapak? Apa udah mulai puyeng Pak? Seruput lagi Pak kopinya. Jadi Allah itu tidak mengalami tidak ada. Artinya Allah qidam, tidak mengalami permulaan zat dan tidak mengalami permulaan sifat. Kita tadinya nggak ada zatnya, kita nggak tahu warna kulit kita apa nantinya kalau kita lahir. Begitu lahir baru ketahuan, oh warna kita putih, warna rambut saya hitam. Itu sifat kita, ya. Maka sifat Allah, contoh sifat Allah sifat ilmu. Apa artinya ilmu? Mengetahui, ya. Allah punya sifat al-ilmu. Jadi ini berkaitan semua memang sifat-sifat wajib. Sifat ilmunya Allah itu tidak mengalami permulaan. Apa permulaan sifat ilmu? Ya cuma tahu sedikit. Sama dengan kita ketika kita masih TK atau SD, maka ilmu kita hanya sebatas itu Pak. Begitu kita naik SMP, berjenjang bertambah ilmu. Tadinya nggak punya sama sekali malah, ya. Pas bayi kita nggak tahu apa-apa, matematika nggak tahu, itu nggak bisa, diajari baru mulai bisa. Berarti mengalami permulaan tahu, ya. Tahu mulai kapan kamu? Dari sore baru tahu, begitu ya. Sudah paham Pak? Kalau Allah tidak mengalami itu, jadi Allah tidak butuh internet untuk mengetahui keadaan kita, nggak butuh Pak, ya, nggak butuh. Bagaimana butuh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta, waktu, zaman diciptakan oleh Allah. Rasa, ilmu sendiri itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kita maksudnya. Jadi yang qadim adalah zat Allah dan sifat Allah. Saya ulangi, qidam itu artinya terdahulu, zat yang qidam namanya qadim. Nah, qadim itu ada dua, qadim zatnya dan qadim sifatnya. Artinya sifat Allah tidak baru. Dia qadim sama dengan qadim zatnya Allah. Saya ulangi sekali lagi Pak ya. Sifat Allah itu qadim atau qidam. Sama dengan zat Allah juga qadim atau qidam. Sudah paham belum? Kalau puyeng ya nggak usah dipikirin dah. Pokoknya Allah dan sifat Allah itu qadim, udah gitu aja ya. Simpel kan? Simpel. Allah dan sifat Allah itu qadim, tidak mengalami permulaan. Kan ada 0 tahun ya. Umurnya berapa nih bayinya? 0 hari. Oh, belum sampai 24 jam. Ini umurnya berapa? 1 tahun. Berarti tadinya belum nyampe 1 tahun. Nah, ini tentang sifat qidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa dalilnya, Pak? Apa dalilnya? Apa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mempunyai sifat qidam? Maka dalilnya secara akal, ya, akal kita akan menerima dengan suatu argumen bahwa annahu law lam takun qadiman lakana hadisan fala budda lahu min muhditsin wa hakadha fayaduru aw yatasalsalu wa dzalika batil. Ringkasnya, akal kita akan menerima bahwa seandainya Allah itu bukan zat yang qidam,
berarti kebalikannya, Allah zat yang putus. Terjemahnya begini, kalau Allah itu zatnya tidak terdahulu pernah mengalami, atau mungkin reinkarnasi Pak, Allah ada terus mati hilang wujud lagi reinkarnasi umpamanya ya, maka itu akal tidak akan bisa menerima karena tidak ada batasnya, akhirnya muter-muter terus, berarti nggak bisa. Nah, jadi kalau Allah itu bukan zat yang qadim, berarti Allah zat yang hadis atau yang baru. Dan Allah kalau umpamanya baru, berarti Allah membutuhkan yang menciptakan dia menjadi baru. Paham? Kalau seperti itu terus, berarti yang membuat baru Allah tadi juga membutuhkan lagi pencipta lagi yang membuat baru. Jadi muter-muter atau bersambung-sambung, maka akal akan mengatakan itu tidak bisa diterima, itu mustahil. Paham? Ini zatnya Allah ya. Paham belum? Nggak paham nggak apa-apa, yang penting ngaji ngopi dah. Iya, karena ilmu akidah ini harus ditunggu dulu pemahamannya, nggak langsung bisa Pak. Ya. Yang kedua, kalau zatnya Allah itu qadim, sudah jelas tadi ya, maka sifatnya Allah juga harus qadim. Kenapa? Karena sesuatu yang baru, sifat yang baru itu hanya ada pada zat yang mengalami baru. Contoh, ini kan putranya Pak Imam ya, Pak Khalil ya, Pak Khalil dulu belum ada bentuknya. Ini bentuknya kayak apa, punya rambut apa enggak, bisa gerak apa enggak, punya sifat warna, bisa diukur, bisa ditimbang, itu adalah sifat-sifat makhluk. Allah tidak bisa ditimbang, Allah tidak bisa diukur, Allah tidak bisa ditakar Pak, nggak bisa. Kalau makhluk bisa, angin aja bisa ditakar kan? Kalau pas nambal ban atau pas ngasih angin kan ada, itu bisa. Nah, tapi Allah tidak bisa disifati dengan itu. Jadi sesuatu sifat makhluk hanya ada pada makhluk. Paham? Karena itulah Allah tidak menempel pada makhluknya. Jadi jangan bilang Allah di sini. Enggak, di sini bukan Allah. Karena Allah tidak menempat pada makhluk. Kalau Allah menempat pada makhluk, berarti Allah juga makhluk. Baik, paham belum? Ya, paham aja lah biar cepat selesai. Apa dalil secara nakli? Ada dalil dari Al-Quranul Karim. Di antara dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalil secara Al-Quran ini biasanya doktrin untuk kita sendiri ya, untuk muslim. Kalau untuk orang kafir nggak mau terima Quran, kecuali kalau orang kafir itu pengen paham mana yang menunjukkan Allah itu qidam, kita terangkan pakai Al-Quran kalau mau ya. Tapi untuk kita sendiri, ini herannya kita sendiri juga belum tahu Pak. Kita itu belum tahu mana dalilnya Allah punya sifat qidam ya, apalagi orang di luar Islam. Maka saya kasih tahu Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Shadaqallahul azim. Coba diperhatikan artinya. Saya pelan-pelan membacanya. Dzalikumullah, itulah Allah. Berarti kita dipersilahkan untuk memahami tentang Allah. Dzalikumullah, demikianlah Allah, rabbukum, Allah Tuhan kamu. Kalau kita sampaikan ini ke non-muslim kan nggak mungkin ya. Nah, itulah Allah, rabbukum, Tuhan kalian. Berarti kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka maknanya segala puji bagi Allah yang menciptakan Anda semua, yang menciptakan saya juga. Paham? Oke. Kemudian la ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali Dia saja. Allah sudah menyampaikan dengan jelas tidak ada Tuhan selain Dia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang menunjukkan sifat qadimnya Allah, sifat qidamnya Allah atau Allah qadim? Khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Selain Allah namanya segala sesuatu. Saya ulangi, selain Allah namanya segala sesuatu.
Maka selain Allah adalah ciptaan Allah. Khaliqu, pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita, menciptakan ruh kita. Paham? Sudah paham belum? Itu menunjukkan Allah mencipta. Apa yang mungkin? Allah itu belum ada sementara ciptaannya sudah ada. Mungkin nggak? Ya mungkin. Apa mungkin bakso ini wujud orang yang buat belum ada? Bisa terima akal nggak kalau begitu? Nah, jadi kita memahami tidak mungkin segala sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tadi disampaikan khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah khaliqu kulli syai'in, karena Allah menciptakan segala sesuatu, fa'buduh, maka sembahlah oleh kalian Allah. Maka sembahlah Allah. Artinya kita menyembah Allah, di antara alasannya kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Hafal nggak Pak? Kenapa kita menyembah Allah Pak? Allah menciptakan sifatnya masih universal. Allah menciptakan jasmani kita, Allah menciptakan rezeki untuk kita, paham? Allah menciptakan istri-istri kita, Allah menciptakan putra-putri kita, Allah menciptakan pabrik yang dipakai untuk kerja kita lantaran dapat rezeki. Itu maksudnya Pak. Karena Allah mencipta, mencukupi dan sebagainya, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak bisa mengatakan faham, enggak, til aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lambat laun kita akan memahami bahwa Allah memang berbeda dari makhluknya. Kuncinya satu Pak, jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu aja. Gampang nggak? Gampang. Jangan samakan Allah. Kalau kita punya permulaan, Allah nggak punya. Itu ya, artinya tidak mengalami permulaan. Baik, maka selain Allah dan sifat Allah, semuanya adalah kudus, semuanya hadis, baru pernah mengalami, tidak ada. HP baru, tadinya ada nggak? Nggak ada, karena dibuat menjadi baru, lama-lama nggak baru lagi kan? Iya, jadi disebut baru karena mengalami tidak ada. Dulu waktu kita ngaji pertama di mana? Di masjid kan? Udah ada belum ini? Belum. Berarti ini hadis, ini punya sifat kudus, ini baru. Lama-lama kan juga nggak baru lagi. Nah, kira-kira paham Pak ya sampai di sini ya? Insya Allah paham banget. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak yang saya hormati, demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk mempelajari akidah, usaha kita untuk lebih meyakini sifat-sifat Allah kabulkan, Allahumma amin. Allah jadikan iman kita benar-benar iman yang berdasarkan ilmu, namanya ilmu yaqin. Apa? Ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Kita tahap pertama Pak, pengen ngerti Allah dengan jalur ilmu. Paham Pak? Ini wajib hukumnya. Ngaji ilmu yaqin hukumnya wajib. Dengan belajar kita akan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan yang diberikan oleh Allah lewat jalur kita ngaji namanya ilmu yaqin. Paham ya? Nanti kalau sudah tambah yakin, kemudian mengalami proses yang membentuk karakter, kita melihat oh seperti ini kejadian makhluk seperti ini, kita lihat dengan mata kepala sendiri, itu namanya sudah ainul yaqin. Bertahap Pak ya, kita mengenal Allah pelan-pelan karena Allah juga tidak memaksa, karena keterbatasan akal kita. Baik, dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.